Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kali ini bersama saya Mr. Jung, Juragan Online Milenial. Di video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam cara promosi di dunia online seperti saat ini ya. Seperti yang kita tahu, kalau era digital marketing di tahun 2020 ini bukan lagi sebuah isapan jempol belaka. Sudah banyak sekali bukti di Google maupun di YouTube yang memberikan sebuah gambaran bahwa promosi di internet adalah hal wajib. Yang menjadi pertanyaan adalah apa saja macam-macamnya? Tentu sangatlah banyak. Namun secara dasarnya biasanya teknik promosi dibagi menjadi dua model. Model pertama biasanya ini model promosi gratisan. Model kedua biasanya ini model promosi berbayar. Dari namanya saja sudah terlihat apa perbedaan keduanya kan? Jika yang pertama sudah pasti kita memanfaatkan media-media gratisan sehingga kita bisa menghemat budget marketing kita. Yang kedua, kita memaksimalkan media-media berbayar. Tentu namanya berbayar, kemungkinannya akan lebih bagus hasilnya daripada yang gratisan. Lalu, di mana saja kita bisa promosi gratisan itu? Jarang kita bisa menemukan. Kalau promosi gratisan biasanya kita promosinya bisa melalui media sosial, misalnya menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Jika yang berbayar, kita bisa memanfaatkan media-media iklan berbayar seperti FB Ads, Google Ads, endorsement Instagram, dan masih banyak lainnya. Nah, sebenarnya selain dua teknik tadi yang saya sebutkan, masih ada beberapa cara lainnya. Nah, misal menggunakan teknik viral marketing dan juga menggunakan media promosi seperti email marketing, dibayar sekalian. Gimana? Anda ingin memilih teknik yang mana? Jika Anda bertanya kepada saya, yang bagus yang mana, maka saya merekomendasikan dua hal utama untuk Anda. Pertama, jika Anda memiliki budget yang minimalis ya, gunakan teknik gratisan dulu baru berbayar. Kedua, jika Anda memiliki budget lebih untuk promosi, Anda bisa memanfaatkan media-media iklan berbayar, misalnya FB Ads. Bagus mana antara keduanya? Keduanya bagus, tapi saya hanya berbicara tentang ukuran kebutuhan Anda masing-masing. Namun di video kali ini saya akan memberikan sebuah tips ya untuk Anda pemula. Saya akan memberikan tips cara promosi dengan yang gratisan. Saya akan mengambil media sosial yaitu Facebook. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan lihat sama-sama fakta tentang Facebook. Oke, apa saja fakta tentang Facebook? Yang pertama, 1 dari 13 orang di dunia saat ini memiliki sebuah akun Facebook. Lebih dari separuhnya login setiap hari ya. Oke, berikutnya 2% dari seluruh pencarian di Google tahun 2010 lalu mengandung kata Facebook. Itu data lama ya, 2010. Di tahun 2020 pasti sudah nambah lagi. Oke, berikutnya kita lihat lagi 4 Februari 2004 adalah tanggal ketika Mark Zuckerberg meluncurkan Facebook kalau dia masih menjadi mahasiswa di Universitas Harvard ya. Kemudian selanjutnya rata-rata 8 friend request dikirimkan oleh seorang pengguna Facebook di tiap bulannya. 25% perusahaan dilaporkan menolak pelamar setelah menyelidiki profil Facebook mereka. Kemudian 27% user Facebook tidak menampilkan status relasi mereka. Ya. Selanjutnya 42% pria
Dan 63% wanita mengaku memakai Facebook untuk mencari mantan kekasih. Wow. Berikutnya, Facebook diterjemahkan dalam 76 negara. Rata-rata pengguna Facebook punya 130 teman. Facebook mempekerjakan 1.700 karyawan di 12 negara. Sebanyak 168.000 foto di-tag di Facebook setiap menit. Dan ada 2.176.000 pesan privat dikirim via Facebook setiap 20 menit. Kemudian selanjutnya 38 juta user Facebook mengunjungi halaman Texas Hold'em Poker setiap bulan. Dan yang terakhir, Facebook diestimasi bernilai 32 miliar pound sterling. Itulah fakta tentang Facebook. Oke, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita akan membahas tentang Facebook organik. Kenapa Facebook organik? Yang pertama, gratis. Kedua, interaksi lebih alami. Ketiga, berjalan lewat status pribadi. Yang keempat, pertumbuhan organik biasanya pelan tapi kuat. Oke, baik, langsung saja. Pertama yang harus kita lakukan adalah profile ya, personal branding. Optimasi yang pertama kali orang lain lihat adalah 4 komponen penting di halaman profil Facebook, yaitu nama Anda di laman profil Facebook, username, custom URL untuk profil Facebook Anda, foto profil Anda, gambar Facebook cover pada halaman profil Anda. Seperti Anda bisa lihat di gambar ini, pertama itu ada yang dimaksud custom URL yang paling di atas dan yang di bawah. Yang kedua itu Facebook cover. Yang ketiga itu ada foto profil. Yang keempat itu adalah nama profil Anda. Nah, inilah yang awal Anda lakukan. Nah, selanjutnya setelah Anda branding profil Anda, kedua Anda friend list atau daftar nama. Nah, bagi yang susah mencari daftar nama, ini caranya. Anda bisa lihat di gambar ini, kudu di fullin ya, 5.000 teman. Jangan sampai puas dengan 2.000, 3.000 seperti di video yang sebelumnya sudah katakan, kudu di fullin ya. Friend list, target market, Anda harus target. Penambahan pertemanan artinya kita sedang mengumpulkan target market kita di Facebook, sesuaikan dengan apa yang Anda akan promosikan. Nah, kita bisa lihat berikutnya, siapakah target market Anda? Yang pertama harus tentukan Anda mau menjual di mana, domisilinya, market Anda, domisili, kemudian umur, gender, ya, pendidikan, minat, penghasilan, dan lain-lain. Anda harus tentukan market Anda jika Anda betul-betul ingin berhasil dan closing bertubi-tubi di Facebook organik. Nah, inilah yang kita lihat. Misalnya Anda mau carilah tempat-tempat rekomendasi domisili yang memiliki penghasilan yang sangat besar ya, kemudian umurnya, usianya, yang memiliki uang tentunya ya, yang memiliki penghasilan, dan gendernya, pendidikan, yang memiliki penghasilan, dan banyak. Pasti teman-teman bertanya, cara menemukan friend list tertarget gimana sih? Yang pertama, Anda bisa masuk ke grup-grup yang berhubungan ya dengan jualan Anda. Kemudian add friend yang direkomendasikan oleh Facebook. Kemudian masuk ke komunitas-komunitas yang sesuai dengan jualan Anda. Inilah cara simpel untuk menemukan friend list tertarget ya. Anda bisa gunakan ya pola 5 in 1 ya. Ini kayak merek kopi ya, 5 lengkap banget, semuanya sudah ada dalamnya. Ada creamer, ada gula, ada kopi, pokoknya semua sudah disiapkan. 5 in 1 ya. 5 status pribadi, 1 status jualan gitu maksudnya, bukan kopi ya. Tapi nggak apa-apa, sambil nonton video ini Anda bisa seduh kopi ya, supaya lebih nikmat nontonnya. Status pribadi itu berbagi tips, info terkini, status humor, kegiatan harian seperti itu. Adapun status jualan itu Anda bisa gunakan teknik soft selling, cover selling, hard selling. Nah, mungkin di video selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana apa sih itu soft selling, cover selling, dan hard selling. Oke? Nah, sharing-sharing dahulu, closing kemudian. Nah,
Nah, itu kata guru saya ya, Dewa Eka Prayoga. Artinya edukasi dahulu, jualan kemudian. Anda bisa lakukan seperti webinar, kulwa, kulgram ya, e-book. Anda bisa bagikan e-book, Anda bisa berikan video edukasi dan lain-lain, dan banyak cara ya. Seperti itu. Berikutnya ini yang menarik. Sentuh hatinya, tertransfer saldonya. Perbanyak interaksi dan edukasi kalau Anda mau closing bertubi-tubi ya guys ya. Jadi pertama yang harus Anda lakukan yaitu awareness ya. Awareness, memberikan kesadaran kepada calon customer Anda ya. Kemudian knowledge ya, pengertian, kasih dia pengertian betapa pentingnya produk yang Anda akan jual ya. Selalu memberikan knowledge ya, ilmu, itu pengetahuan seperti itu. Kemudian berikutnya linking, buat dia senang, buat dia selalu like ya. Setiap postingan Anda ini buat mereka senang. Apa yang Anda harus membaca karakter target market Anda. Kemudian free friends, naksir, buat dia naksir, buat dia penasaran sehingga dia naksir gitu loh. Kemudian berikutnya conviction, berikan dia keyakinan, buat dia seyakin-yakinnya tentang apa yang Anda tawarkan kepada mereka. Setelah itu yang terakhir, setelah dia sadar, mengerti, senang, naksir, dan yakin, pasti dia akan beli produk Anda. Berikutnya, rawat Facebook Anda. Jangan ngetek jualan sembarangan, apalagi pada orang yang baru di pertemanan. Jangan invite grup tanpa persetujuan. Jangan spam jualan melalui inbox. Copy paste tulisan tanpa izin dan menyertakan nama penulisnya. Perhatian, jadilah pengguna Facebook yang menyenangkan, menghargai privasi orang lain dan menghargai hasil karya orang lain. Nah, berikut ini Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat di layar status banjir pertemanan ya, fanpage. Nah, Anda lihat, bisa baca statusnya. PR banget cara didikan ibu garang ya, agar anak jadi orang. Nah, ini menarik ya untuk dibaca. 1, paksa anak tidur awal dan bangun subuh. 2, jangan bergaya setiap hari. Ajarkan menabung untuk membeli sesuatu yang diinginkan. Mengajarkan manajemen waktu. Jangan membelikan barang baru dan bermerek. Biarkan mereka merasakan kehilangan. Temani mereka nonton TV, internet, dan game. Belajar jujur dan minta maaf free ketika melakukan kesalahan. Ajarkan akhlak dan adab sopan santun. Ingatkan selalu untuk sholat 5 waktu. Ajarkan kemandirian dan empati pada mereka. Ajarkan fisik yang kuat. Anda bisa lihat ada 11.229 kali dibagikan. Anda bayangkan kalau Anda buat satu sekali seperti ini di Facebook Anda. Anda bisa bayangkan friend list Anda. Nah, berikutnya contoh status curhat. Anda bisa lihat ini saya tampilkan di video ini, saya tampilkan ya di layar handphone Anda atau laptop Anda. Obatnya ibu itu sederhana. Anda bisa baca statusnya. Saya fokus kepada yang like ya. Yang like itu ada 50 lain dan lainnya ya. Ada sekitar 50 orang dan komentarnya sedikit, cuma 2, tapi 47 kali dibagikan. Anda bisa bayangkan kalau apa yang Anda posting itu dibagikan ke orang lain. Berikutnya Anda bisa lihat, ini adalah contoh ya status edukasi. Anda bisa baca, stop pembunuhan masyarakat, stop menyebar info hoax, bla 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 bla. Anda bisa baca sampai ini. Anda bisa lihat di layar handphone Anda atau laptop Anda. Saya hanya fokus kepada 93 dan Anda yang like ya, suka postingan ini, tapi Anda bisa lihat 3.117 kali dibagikan. Anda bisa bayangkan, nanti ini adalah betul friendlist yang tertarget ya. Ini merupakan contoh-contoh status untuk meningkatkan interaksi. Anda bisa lihat, saya tampilkan di layar handphone Anda atau laptop Anda. Anda bisa lihat ini postingan pertama. Nah, ini Anda lihat interaksinya.
ada 100 lebih ya, 160 lebih ya. Dan yang kedua ada 275 interaksi berupa like, kemudian ada 504 orang yang komentar. Anda bisa bayangkan, pernah nggak Anda posting sesuatu itu sampai segini postingan komentarnya, interaksinya. Kemudian di yang ketiga Anda bisa lihat di sini ada 55 orang dan satu yang share ya. Nah, Anda bisa lihat ini, Anda bisa lihat statusnya sangat luar biasa. Ini hanya untuk membantu untuk meningkatkan interaksi dan Anda bisa praktekkan nanti ya. Nah, ini berikut contohnya. Oke guys, ada tadi beberapa tips ya, teknik di jualan online dengan teknik organik. Nah, kita sudah di penghujung ya dari video ini. Yang paling penting kesimpulan dari apa yang saya sampaikan di video kali ini cuman satu ya, jangan lupa praktek ya. Terima kasih, salam dari Mr. Jung, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and